Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, ajaran Tuhan Yesus yang paling membebaskan adalah Aku datang untuk menebus dosa semua orang. Tabib datang bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit. Dan itu membebaskan sekali menurut saya. Karena kemudian kita bisa menerima diri dan bisa mensyukuri betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Bahwa kita dicari Tuhan dan kemudian ditebus. Tuhan mencari kita bukan karena kita baik. Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita itu hebat, berprestasi. Tetapi justru karena kita berdosa, Tuhan datang untuk menebus dan menyelamatkan. Nah, itu membebaskan sekali. Tapi Romo, kalau begitu lalu nanti orang enak-enak berdosa terus. Menurut saya itu hanya permainan pikiran. Kita itu tidak suka berdosa, tapi toh berdosa juga toh. Kita sudah berjuang untuk tidak berbuat dosa, tapi buat dosa juga toh. Lah akhirnya itu ya kita itu ya memang berdosa kok. Justru menurut saya yang membebaskan adalah mengakui bahwa saya berdosa. Dan kemudian membutuhkan kerahiman Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan yang melegakan adalah bahwa Tuhan itu datang memang untuk menebus, mengampuni dosa. Ya sudah, klop. Kita tidak perlu terus berdiam dalam dosa. Ayah, enggak berdiam dalam dosa juga berdosa kok. Justru ketika kita mengerti bahwa kita orang berdosa yang dicintai, kita akan bertumbuh. Karena fokusnya kemudian bukan pada dosa, tetapi pada kasih Allah yang begitu besar. Bahkan kasih Allah yang begitu besar itu bisa membuat dosa yang besar menjadi kasih yang besar. Dan ketika kita mengakui bahwa kita orang berdosa, justru itu kita merasa lega dan bebas. Kemudian kita tidak menghakimi orang lain. Persoalan terbesar dalam hidup kita itu adalah merasa benar dan tidak merasa berdosa. Itu persoalannya. Bukan berdosa atau tidak berdosa, tetapi merasa berdosa dan mengakui bahwa berdosa. Itu lalu menyelesaikan banyak persoalan. Coba Anda berantem, lalu rebutan siapa yang benar. Pasti berantemnya nggak selesai. Tapi kalau Anda berantem, kemudian rebutan siapa yang lebih dulu mengaku yang salah, selesai persoalannya. Berantemnya ya mandek. Saya yang berdosa, ya sudah, podo-podo berdosa. Lalu tidak jadi berantem. Relasi kita juga seperti itu. Relasi yang didasarkan pada kesadaran bahwa kita ini orang berdosa, itu malah baik. Karena kemudian tidak menghakimi, bisa menerima kesalahan, dan kemudian bisa berrelasi dengan lebih baik. Lalu bagaimana Romo kalau saudara kita ini berbuat salah, apa kita ya diam saja? Nah, itu pikiran kita tuh memang pintar sekali. Pertama, kalau orang lain saudara kita berbuat salah, kita harus bercermin. Bukan menghakimi, bercermin. Saya berdosa juga seperti dia atau tidak? Apakah saya tanpa dosa? Jadi kalau orang lain berbuat dosa itu sebetulnya cermin bagi kita. Bukan membuat kita menghakimi lalu menolong, jangan dulu. Bisa jadi ada begitu balok besar di mata kita, lalu sulit mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Karena ada balok. Maka kalau saudara kita berbuat dosa, bukan kesempatan untuk menghakimi, tetapi kesempatan untuk bertanya diri. Saya berdosa juga atau tidak? Nah, kalau berdosa juga mengakui dirinya berdosa, baru boleh sama-sama sebagai teman seperjalanan. Mari kita berjuang
keluar dari dosa. Nah, itu baru benar. Dan karena itu bisa dalam menemani, dalam perjuangan untuk bangkit dari dosa itu tanpa penghakiman. Dan itu sungguh-sungguh menyelamatkan. Karena di dalam diri kita ada kesadaran bahwa saya juga orang berdosa. Kesalahannya adalah kita begitu mudah melihat kesalahan orang lain. Tetapi ketika kita melihat kesalahan sendiri, kita punya begitu banyak alasan untuk membela diri. Nah, itu masalahnya. Kemudian kita menjadi munafik. Padahal kita juga orang berdosa, sama-sama berdosa yang membutuhkan Tuhan untuk menebus kita. Yang membebaskan juga ketika kita mengimani bahwa Tuhan datang untuk menebus kita adalah bahwa kita itu tidak bisa berbangga atas keselamatan diri kita sendiri. Soalnya keselamatan kita itu dikerjakan oleh Tuhan yang menebus, bukan kita yang tanpa dosa. Dan karena itu kita menjadi lebih lega. Tidak bisa sombong, seolah-olah yang mengerjakan keselamatan itu kita sendiri. Padahal tidak. Anda berjuang setengah mati ya tetap berdosa itu, termasuk saya. Untung keselamatan kita itu bukan ditentukan oleh tanpa dosanya kita. Hasil usaha sendiri. Tetapi hasil penebusan Tuhan. Yang membuat kita kemudian mau berjuang karena ada pengharapan dan kepastian bahwa di dalam Tuhan ada pengampunan. Nah, itu dia. Tidak kemudian terus berdiam dalam dosa. Lah, tidak usah berdiam dalam dosa aja, kita berdosa kok. Ngapain berdiam dalam dosa? Berjuang tetap. Dan toh jatuh juga dalam dosa. Tetapi kabar baiknya, Tuhan datang untuk menebus orang berdosa. Puji Tuhan, bersyukur, bergembira, tidak usah menghakimi, tinggal mengakui benar Tuhan saya ini orang berdosa, kasihanilah saya. Selesai. Lalu relasi kita dengan Tuhan aman, nyaman, relasi kita dengan sesama juga aman, nyaman. Kamu ini ya berbuat salah terus, bla 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 bla. Tinggal bilang, iya saya ini orang berdosa. Selesai, tidak usah ngeyel. Yang menjadi masalah itu ketika orang lain bilang, kamu ini bikin masalah terus. Lalu mulai membela diri. Enggak, saya gini itu yang salah. Ya, nah, ya tidak selesai. Padahal mengaku berdosa dan salah itu malah baik. Menyelesaikan banyak perkara. Kenyataannya juga cuman begitu. Tidak usah ribet. Karena itu kita perlu handle ourselves with care. Karena Tuhan begitu mencintai kita. Maka mari, kalau kita berdosa, bersalah itu ya mengaku saja. Lalu minta maaf, selesai. Itu cara kita handle ourselves with care. Karena kita percayakan kasih Tuhan yang begitu besar. Yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan bisa membuat dosa kita yang besar menjadi cinta yang besar kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.